Silakan, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mantap jiwa, tapi ngerusak Anda. Jadi kita akan membahas tentang menguak New Age Movement, tetapi seringkali kita sebenarnya berinteraksi atau terpapar dengan namanya New Age Movement, tetapi tidak sadar. Nah, dari mana kita mulai? Mungkin kita perlu cross check. Jangan-jangan di antara yang pernah kita temui ini termasuk di dalamnya. Sebagai awalan, karena judulnya New Age Movement, maka sebagian besar dari slide ini saya present dalam English, tetapi tenang saja, saya tetap sampaikan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa? Enggak. Nggih saged. Mbok pilih kawan-kawan kang basa Jawi nggih. Kita switch bahasa Inggris. Jadi kalau kita lanjutkan bicara tentang masalah New Age Movement, bahkan mereka sendiri para peneliti menyebutnya sebagai a very confusing movement atau religion. Jadi jane bingungi tenan. Gitu ya, sangat membingungkan. Kenapa? Kita cek satu persatu dulu. Apakah ada yang pernah mendengar istilah palm reading? Palm itu apa? Wet palem. Palem. Wet palem. Reading moco palem. Konangan nek. Biasanya ngopek palem. Tuvelnya 300. Palm itu ini. Apa ini? Ya, telapak tangan. Membaca telapak tangan. Pernah dulu waktu SD modus yang senyumnya lebar kayaknya pernah melakukan ini. Mas Afif lihat tangannya. Oh ya, kira-kira tanggal 22 Ya, kita lanjut aja. Ya, jadi membaca telapak tangan. Nanti ada beberapa yang menyebutkan bahwa telapak tangan ini menggambarkan kepribadian orang. Gitu ya. Wah, tangannya kasar. Ini berarti pekerja kasar. Suka main kasar. Nah, bahkan pada lebih jauhnya ada yang membaca telapak tangan bisa membaca masa depannya. Wah, ini cocoknya hidup di air gitu ya, atas bangsanya. Nah, palm reading ini pernah ada yang menjadi objek? Pernah ada yang jadi pelaku? Ya, palm reading pernah dengar ya? Nah, tahu. Channeling, apa itu channeling? Channel saluran. Channeling ganti-ganti saluran. Nonton TV, bukan. Channeling ini penyebutan istilah luar untuk orang yang menjadi perantara bicara dengan arwah-arwah orang yang sudah mati. Aku ki simbah mule. Tukoke gedang godhog karo kopi Arabica Guatemala siji. Minten, Mbak. Wah, simbah kopi Arabica Guatemala. Ya. Jadi ada orang-orang yang mengaku sebagai medium, mengaku sebagai orang pinter, yang kemudian dia bisa dirasuki atau bisa mendapatkan bisian dari orang-orang yang sudah mati. Pernah dengar seperti ini? Atau pernah melihat langsung kejadian seperti itu? Barusan. Ya, ini tadi bukan simbah, saya beneran ya. Ya, ini channeling namanya. Senses. Wah, ini nanti levelnya pada tahap dia bisa ngeramal. Peramal ya. Tahu ada kan peramal itu? Meditasi. Cukup familiar kali ini ya. Jadi orang-orang yang suka diam. Tahu-tahu terbang.
Iya, kecantol apa ngono ya. Kita nggak tahu. Ini menarik nih kalau meditation kan beberapa saat lalu sempat ngetren ya terkait kelas-kelas yoga gitu, Iya. meditasi. Betul sekali. Nanti satu di antara praktek yang kita familiar adalah yoga. Ada yoga? Nanti. Saya jenenge yoga nanti yoga. Kalau Mas yoga. Sering meditasi? Enggak ya? Iya. Yoga, bukan yoga. Ya, orang mengenal yoga atau satu di antara bagian ritualnya adalah meditasi. Apakah ini termasuk? Nah, nanti kita bahas. Reinkarnasi. Ada sini yang reinkarnasinya Jenderal Sudirman? Tolong angkat tangan. Cepat kayak. Atau tibat kayak. Wah, kok mesaknya banget. Ya. Konsep reinkarnasi sendiri nanti akan juga banyak digunakan dalam proses penyebarannya. Okult. Apa itu okult? Meyakini adanya hal-hal gaib sebangsa apa? Sebangsa hantu. Nanti kalau teman-teman sering tahu budaya beberapa daerah, kalau di Londo hantunya bukan pocong ya. Rodok wangun, Dracula karo werewolf. Lebih wangi. Iya, kalau di Jepang nanti ada Sadako ya. Sadako, atau kemudian nanti ada Kitaro, Shinchan gitu, hantu gitu ya. Indonesia ini rada desa ya, pocongan. Terus nanti ada tuyul. Orang yang percaya adanya hal-hal itu dan kemudian mempelajari secara lebih khusus namanya okult. Nanti pada lebih jauhnya lagi okult itu berkembang ke UFO. Oh, UFO. Apa tahu UFO? Unidentified flying object. Misalnya ada gelas dilempar gitu ya. Bukan, UFO itu orang memahami sebagai alien. Nanti pada beberapa kejadian orang yang mempelajari khusus tentang hal ini nanti ada ET, extraterrestrial thing, itu masuk occult. Menarik tentang occult itu juga pernah diceritakan oleh Dr. Hole itu. Di Turki itu ada pocong sebenarnya. Pocong? Benar, di Turki ada pocong tapi katanya lebih tampan gitu ya. Kalau lebih mancung pocongnya. Jadi benar diceritakan bahwa di Turki itu ada hantu yang mirip pocong. Mungkin dia lolosan pocong idol ya. Iya mungkin. Mungkin ya. Yang dari Turki kita diceritain sama anaknya kemarin. Siapa? Si Abdul Fattah. Iya. Ada pocong di Turki, ada pocong. Jadi okult ini tidak hanya di satu negara ya. Biasanya di banyak negara juga nanti ada okult-okultnya masing-masing menurut keyakinan dan kepercayaannya. Guru, ada yang profesinya guru. Tapi ini guru yang berbeda, ini lebih ke guru spiritual. Orang akan lebih banyak menjumpai ini di model-model guru India ya, di mana seorang guru itu akan memberikan pencerahan spiritual pada seseorang. Pagan, kalau ini pernah dengar ya. Apa itu pagan? Seorang yang menyembah ya berhala, tohut. Bentuknya macam-macam, ada yang patung, ada yang ini. Nanti paganism atau orang-orang yang menyembah berhala ini punya tadi pola keyakinan kepercayaan khusus. Nanti kaitannya sampai pada animisme, dinamisme. Kalau kita pelajari tentang itu. Gnosticism. Wah, ini agak angel ini bacanya ya. Gnosticism. Apa ini Gnosticism? Akarnya dari Yunani. Intinya adalah apa? Aliran kebatinan dari sana. Nanti kita bahas secara lebih khusus di proses berikutnya. Mother Goddess Worship, orang yang menyembah, orang yang menganggap bahwa segala pusat kekuatan, segala hal yang menjadi tempat untuk kemudian meminta pertolongan, meminta bantuan adalah Mother Nature, gitu ya. Alam semesta ini, di mana ada ibunya, seorang dewi atau seorang dewa. Ya, Ibu Pertiwi. Aja, nek niku vitamine kaitannya. Kalau dalam hal ini Mother Goddess, arahnya ke dewi. Yes, all the above is 6. Wes campur aduk pokoknya ya. Jadi 6 ini menggunakan berbagai macam metode. Selama metode itu masih masuk dalam lingkup
aliran-aliran kebatinan, aliran-aliran yang sesuai dengan prinsip yang ada di dalamnya, maka akan digunakan sebagai media pendekatan masuknya NAM. Artinya apa? Mungkin saja yang dijadikan sebagai metode penyebarannya itu bukan dari NAM sendiri. Kok bisa? Nah, kita bahas berikutnya. Karena satu, New Age Movement ini sifatnya adalah gerakan spiritual yang sangat luas. Jadi dia sifatnya tidak hanya fokus pada metode teknik cara tertentu. Jadi ritual syariatnya itu tidak dibatasi. Kemudian dia nanti akan fokus pada pengalaman individual, bukan gerakan-gerakan jamaah. Jadinya pola pendekatannya sangat personal. Beberapa bahkan tidak mau disebut sebagai New Age. Jadi kita nggak bisa tanya, jangan-jangan itu New Age Movement, apa itu New Age Movement? Mungkin dia sendiri nggak tahu kalau itu New Age Movement. Tetapi nanti kalau kita lihat ciri-cirinya, sebenarnya nanti bisa nyambung ke situ. Dan gerakan ini lebih besar dari gerakan pagan. Artinya apa? Karena tadi banyak orang yang secara tidak sadar sebenarnya masuk dalam gerakan New Age Movement karena memenuhi kriterianya tadi. Nah, janjane opo? Intinya wes mumet sih aja. Terlalu banyak macam dan berdiri masing-masing. Alhamdulillah beberapa waktu tahun yang lalu teman-teman penerbit Promida menerjemahkan hasil tesis dari Fauzi Akurdi. Aslinya dalam bahasa Arab, kemudian terjemahkan oleh Ustadz Syarif Baraja ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini menyampaikan tentang hasil tesis beliau tentang New Age Movement, mulai dari akar sejarahnya, prinsip-prinsip konsepnya, sampai metode penyebarannya. Tipis sekali, insya Allah sak jam rampung ya. Rampung turu. Tesis itu? Tesis segitu? Iya, dibuat sesimpel ini. Isinya nanti bisa dipelajari lebih khusus. Judulnya Menguak New Age Movement, persis sama dengan judul kita ya. Nah, Fauzi Akurdi ini menyebutkan beberapa poin dan juga saya coba kumpulkan dari beberapa referensi tentang NAM. Apa prinsip-prinsipnya? 1. You are God, I am God, trees are God, we all are God. Tuh, pundet toh. Ya. Terus kacau ini. Nanti kita pahami istilah ini atau konsep ini dalam konsep yang disebut dengan wihdatul wujud. Manunggaling kawula lan Gusti. Wah, ini lebih lokal wisdom ya. Intinya podo. Nah, 6 itu juga pakai konsep yang sama, wihdatul wujud. Jadi tidak mengakui, tidak meyakini bahwa ada zat Tuhan yang tunggal. Tapi Tuhan itu ada di semuanya, bahkan Tuhan ada di dalam diri saya. Maka apa? Maka kita bisa mengenali bahwa New Age ini adalah panteisme versi barat. Apa itu panteisme? Pan itu semua, teis itu adalah apa? Tuhan. Semuanya itu Tuhan. Nah, sebenarnya konsep semua Tuhan itu nanti akan ditemui dalam beberapa jenis kepercayaan atau keyakinan. Nanti termasuk tadi Manunggaling Kawula lan Gusti, ada beberapa kepercayaan di Jawa yang meyakini itu. Bahkan nanti di timur ada beberapa aliran-aliran kepercayaan yang juga meyakini hal itu. Maka ceritanya ini kesyirikan lama dengan bungkus yang lebih modern. Sehingga apa? Sehingga orang yang mendengar konsep ini terpukau. Keren, saka barat, wong londo lho iki. Agamane sik wong londo ini. Padahal sebenarnya itu keyakinan model lama. Termasuk keyakinannya adalah semua agama itu sama. Bedanya apa? Ya cuman beda pilihan kata sama konteksnya aja. Oh, ada sama ada Tuhannya, sama ada orang sucinya alias nabi, kemudian sama-sama ada cara hidupnya. Oh, sama aja semua agama itu. Cuman cara menyampaikannya beda. Nah, itu yang mereka yakini. Jadi akhirnya mereka tidak semua. Artinya apa? Nah, disinilah kemudian
ada mereka yang tidak sadar melakukan New Age movement dengan dasar bahwa itu sudah menggunakan agamanya. Misalnya apa? Misalnya tadi ketika kita bicara tentang konsep keyakinan segala macamnya, nanti akan saya jelaskan lebih detail di episode selanjutnya. Dia akan menggunakan simbol-simbol agama tertentu. Termasuk nanti dalam masalah aliran kebatinan dan menerapkannya dalam hal-hal yang enggak logis. Nanti di antara yang disebutkan di sini adalah Feng Shui. Tahu Feng Shui? Anda tidak cocok kerja di air. Iya. Ini kalau kursinya miringnya gini, energinya nggak bisa masuk ini. Snacknya nggak bisa masuk. Snacknya nggak bisa masuk, maksudnya gitu. Snack, mohon snack. Ini kopinya udah kak, alhamdulillah. Oke, maka kalau dalam ilmu Feng Shui kita bisa lihat bahwa kenapa gelas bentuknya bulat. Kenapa nggak kotak, nggak kerucut, nggak yang lain? Nanti ilmu Feng Shui mengakui bahwa dia punya energi yang kemudian terus berputar, tidak berhenti segala macam gitu ya. Nanti pada penerapan konteks yang lebih Islami, orang akan terkecoh dengan simbol-simbol, misalnya apa? Ka'bah tawaf 7 kali. Jadi kalau bikin rumah nanti harus 7 sisi. Ini mulai rada bundet juga ini kalau mikirnya udah seperti itu ya. Atau kemudian Masjidil Aqsa ada berapa masjid, ada berapa gerbang, berarti rumah itu membuatnya ya harus sama jumlah gerbangnya seperti itu. Nah, mengambil simbol-simbol itu kepada konsep aliran kebatinan tertentu itu pada dasarnya sama seperti itu. Cuman simbolnya, bungkusnya aja pakai simbol-simbol agama tertentu. Satu-satunya adalah Islam. Nanti kalau di Yahudi ada Kabalah. Kalau Anda pernah dengar, itu juga aliran sihirnya Yahudi. Kalau di Islam nanti kita akan dapatkan aliran-aliran yang sangat ekstrim kebatinan di tasawuf. Tetapi tasawuf juga ada yang syar'i. Jadi tasawuf sendiri itu sifatnya netral. Tasawuf adalah ilmu tentang bagaimana mengolah hati, perasaan jiwa itu. Tapi begitu tasawuf itu menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan cara-cara Islam, maka disitulah letak kesalahannya. Nah, sama dalam hal ini New Age, kemudian secara syar'i, syar'inya New Age podo wae kabeh rapopo. Diterima semua, dipakai semua, kira-kira begitu. Maka dia jadi syncretistic blend. Dia ini blend Arabica, Robusta, Liberica tambah sedikit AO ya. Kacau dia. Semuanya dimasukkan dari yang, dan tidak hanya berhenti sampai ini saja. Awalnya ini Gnosticism, Hindu, spiritual, mistis, Buddhis, pagan. Lama-kelamaan ke sini metode-metodenya kemudian mengalami orang yang meyakini agama tertentu merasa hebat. Wah, ini metodenya sudah saya islamisasi. Islamisasi piye kuwi mung judule wae tok ganti Islam gitu ya. Tapi secara isi nanti dia akan bermasalah. Termasuk yang perlu kita sampaikan di sini adalah yang cukup populer di kalangan masyarakat sekarang. Satu yang disebutkan adalah yang cukup familiar dengan kita, yaitu Neuro Linguistic Programming, atau banyak orang mengenalnya sebagai istilah NLP. Karena kalau kita runut akar sejarah dari NLP sendiri, dia nanti nyambung dengan beberapa tokoh-tokoh esoterisme atau kebatinan dari Esalen Institute, yaitu institut yang menggarap khusus tentang spiritualism di barat. Dasarnya dari situ. Maka kalau kita lihat dari dasarnya saja nanti ada beberapa masalah. Tetapi tidak bisa kemudian konsep itu kita tambahi bismillah, insyaallah, la ilaha illallah, begitu saja langsung jadi Islami isinya. Tidak semudah itu. Fernando, Ferguson, dan yang lain-lain ya. Maka sekali lagi New Age itu bicara soal monisme. God is everything, I am God. Ya, ini sudah mengalami pengacauan. Hanya saja dia dibungkus dengan sangat rapi. Sehingga apa yang ditekankan adalah once we begin to see that we are all God, begitu kita melihat bahwa kita semua ini adalah Tuhan,
then I think the whole purpose of life is to reown the God within us. Maka tujuan hidup kita adalah menemukan Tuhan di dalam diri kita. Tatap mata saya, tidur ya, ini nggak usah disuruh tidur ini Mas Afif ya. Jadi pola-pola ini yang dimunculkan, bagaimana mengumpulkan inner strength, inner, nanti kata-kata kuncinya biasanya senada, semodel, mengeluarkan inner giant, mengeluarkan inner. Begitu kita melihat ada konsep-konsep yang menggunakan pola-pola yang mirip, kita perlu kemudian cek lebih lanjut. Ini kok kayaknya arahnya polanya ke sana. Pola-polanya mirip. Ada potensi dalam yang terpendama, nanti bahasa-bahasa yang lebih halus ya, yang akan dimunculkan dalam diri Anda. Anda akan memunculkan bagian dalam diri Anda yang tidak pernah tergali selama ini. Ikutilah, bayar 2 juta. Ya terpendam uang yutone didesak tuh, terus dikeluarkan. Nah, itu ya, terpendam keluar ya uang 2 juta ya. Meskipun kita sekali lagi tidak bisa memukul rata semua itu, tetapi nanti pola-polanya nanti kelihatan. Latar belakang dari konsep New Age itu sendiri juga muncul dari beberapa sumber. Nah, ini nanti yang bisa kita bahas lebih lanjut. Masih ada waktu? Bisa. Oke, masih kita bahas sedikit ya tentang ini. Kalau misalnya ada apa-apa bisa kerja. Kalau ada energi yang masuk jangan lupa disampaikan. Kita bicara tentang occult tadi ya. Occult ini nanti ada beberapa orang kunci, termasuk diantaranya adalah Madame Blavatsky. Dia pengembang teosofi, divine wisdom. Ini ilmu kebatinan lagi. Ada juga seorang namanya Guy Ballard, yang kemudian dia nyambung dengan tokoh-tokoh dahulu kala. Jadi mereka ini orang-orang yang melakukan aliran kebatinan ini nanti caranya macam-macam untuk meyakinkan orang. Wah, ada orang dia sangat cinta dengan simbahnya gitu ya. Kemudian dia masukkan, kemudian dulu saya ingat kamu le pas cilik kowe iki gawene adus ranggo klambi. Bener. Terus kok ngerti Mbah? Oh iya, kowe mangane sego to mbiyen le. Oh iya. Jadi mereka ini sudah saking begitu keblinger-nya, kita sampaikan hal-hal yang jelas saja mereka juga langsung percaya gitu ya. Kowe mbiyen pas umur semene lak yo sekolah ning kene to. Kok ngerti Mbah? Ayo aku buka Google. Ndelok profil Facebookmu. Ya kita sekarang mudah ya dapat informasi seperti itu. Jadi jangan sampai mau ditipu gitu ya. Alhamdulillah bagi teman-teman yang mempolakan dalam hidupnya, belajar Islam, belajar agama, itu tidak mudah tertipu. Tetapi kita nggak tahu orang sekitar kita yang kemudian sangat membutuhkan. Misalnya dia punya penyakit tertentu, punya utang banyak, belum punya jodoh. Ya. Terus ke Mas. Ya, tak terus ke. Nah, itu kemudian dia sangat mudah karena keinginan besarnya dipengaruhi oleh orang-orang yang punya aliran ini. Nah, awalnya occult terus dicampur dengan Hinduisme. Dengan apa tadi? Reinkarnasi, panteisme ini sebenarnya konsepnya Hindu. Jadi ini tuh dicampur itu. Jadi ada New Age movement, dia nyomot konsep esoterisme kebatinan, dia nyomot reinkarnasi, panteisme, dia nyomot konsep dari banyak agama. Jadikan satu. Akhirnya kan nggak jelas toh. Ini agama apa toh? Ini agama toh? Wah, ini juga cocok sama agamamu. Oh ya, kalau gitu saya ikut. Nah, kan gitu polanya dia. Sehingga agama-agama tiap orang yang digunakan itu akan kemudian nyambung dengan konsep New Age movement yang dia buat. Disitulah letak jebakan saat ini Batman ya, jebakan mautnya. Ya, jebakan Joker. Orang jahat itu dibahas malah ya. Maka ini sekali lagi perlu kita kenali, ternyata ada gabungan banyak konsep. Tambah tadi yang dari Yunani, Gnosticism, bahwa di dalam tiap orang itu ada tadi Tuhan, kemudian dia perlu ada pembimbing spiritual yang mengarahkan hidupnya untuk mencapai derajat yang lebih. Dalam hal ini bahkan untuk bicara dengan Tuhan dia perlu perantara. Sangat beda dengan Islam. Kita bisa
curhat securhat-curhatnya dengan Allah, bisa minta seminta-mintanya sama Allah kapanpun kita inginkan dalam doa-doa kita, dalam syarat-syarat kita, maka ini akan menjadi hal yang sangat jauh dari Islam itu sendiri. Nah, ini beberapa tokoh-tokoh yang ada, yang spiritualism, kebatinan, ada berapa orang yang disebutkan, termasuk Kate Margaret and Leah Fox, dan sudah cukup lama, sejak abad 18. Jadi ini bukan agama baru sebenarnya, meskipun dibandingkan agama-agama lain dia muncul lebih akhir. Itu ada hubungannya sama studio Fox Movie gak? Mungkin ada ya? Bisa ditanyakan, ini Fox-nya Fox Fish, bukan Fox Studio Movie. Tapi memang marga Fox itu nanti sambungannya ada beberapa, karena kita lihat berapa jenis marga itu nanti ada yang nyambungnya Israel ya, Yahudi, kemudian nanti ada yang berapa Anglo-Saxon atau British gitu ya. Jadi memang kalau di Barat nama-nama marga ini juga punya darah bangsawan, darah tertentu. Sir Arthur Conan Doyle, ada yang kenal? Kebanyakan baca Conan ini kayaknya. Kogoro Mori. Kogoro Mori. Ya, detektif tidur ya. Nanti secara khusus Sir Arthur Conan Doyle itu nanti kita baca lebih lanjut, ternyata dia juga penganutnya spiritualism. Dia penulis buku Sherlock Holmes. Jadi anehnya gini, ini kan aliran kebatinan, sangat spiritualis, tetapi banyak orang-orang yang ilmiah, yang ilmuwan itu terjebak. Kenapa? Karena New Age Movement ini menggunakan bungkus-bungkus sok ilmiah. Dan kita bahas setelah Isya nanti. Setelah yang satu ini.